Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita pada sore hari yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngerumpi bareng ngaji Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih sekitar tema Syahrul Haram atau Ashhurul Hurum atau bulan-bulan hurum yang 4, dimana di dalam bulan tersebut ternyata ada beberapa larangan yang dilarang oleh Allah untuk tidak dilakukan oleh hamba-hambanya yang mengaku beriman sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini pula kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Kita akan mencoba mengupas tentang balasan orang yang melanggar ketentuan dari Syahrul Haram tersebut. Tetapi sebelum kita memulainya, saya berharap kepada para sahabat semuanya dan juga para pemirsa untuk mengikuti kajian ini dari awal, supaya apa yang kita dapatkan juga tidak terputus, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan prasangka yang kurang baik di antara kita semuanya. Sahabat-sahabatku semuanya, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95 kemarin sudah kita kutipkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, dan ini berlaku untuk seluruh orang beriman yang berada di planet bumi ini. La taqtulus sayda, janganlah kamu memburu as-sayda, binatang buruan, wa antum hurum, dan kamu dalam keadaan berhurum. Sahabat-sahabatku semuanya, kita sudah sampaikan kemarin bahwa kata hurum tersebut memiliki dua makna. Yang pertama, makna dalam lingkup yang lebih kecil, di mana di dalam tafsir juga dijelaskan bahwa kata hurum tersebut berarti orang-orang yang sedang melakukan ihram atau orang-orang yang sedang memakai pakaian putih-putih dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Sedangkan pemahaman yang selanjutnya dalam skala yang lebih luas lagi, kata hurum ternyata ada kaitannya dengan kata hurum yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, sehingga dalam makna yang skalanya lebih besar, kata hurum di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95 ada kaitannya dengan bulan-bulan hurum yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sahabat-sahabatku semuanya, terus kemudian kita juga akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan kali ini dengan melanjutkan ayat tersebut. Waman qatalahu minkum muta'ammidan, waman, dan barang siapa qatalahu yang membunuh binatang buruan tadi, muta'ammidan dengan sengaja, fajazaun, maka balasannya mithlu ma qatala minan na'ami, yaitu semisal dengan binatang yang dibunuh, yahkumu bihi dzawa adlin minkum, yang diputuskan dengannya oleh dua orang yang adil di antara kamu, hadiyam balighul ka'bati, sebagai hadyu, sebagai binatang sembelihan, sebagai binatang korban, balighul ka'bati, yang sampai kepada Ka'bah. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, bahwa ternyata orang yang melanggar ketentuan di bulan hurum ketika dia membunuh atau memburu dan juga membunuh binatang buruan darat, maka ternyata balasannya adalah
menyembelih binatang yang setimpal dengan binatang yang dibunuh tersebut, dan itu pun ternyata harus sampai ke Ka'bah. Nah, ayat ini nanti kalau difahami bahwa kata hurum di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95 diartikan atau dimaknai dengan ketika memakai pakaian ihram, maka berlakulah dam atau denda dalam ibadah haji. Tetapi ketika kata hurum di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95 dimaknai dengan ketika sedang berada di bulan hurum, maka itu menunjukkan bahwa betapa beratnya hukuman bagi orang-orang yang melanggar ketentuan di bulan hurum ketika mereka membunuhi atau memburu satwa liar, terutama binatang buruan darat, maka sanksinya sangat berat, yaitu menyembelih binatang yang setimpal dengan hewan buruan tersebut dan harus sampai ke Ka'bah sebagai hadyu, sebagai binatang sembelihan yang harus sampai ke sana. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, kalau menurut ayat ini berarti ketika kita melanggar ketentuan bulan hurum tersebut, maka kita akan mendapatkan hukuman yang sangat luar biasa beratnya. Kita bayangkan seandainya kita membunuh rusa ataupun juga membunuh hewan buruan darat lainnya, terus kemudian kita ganti dengan kambing yang harus sampai ke Ka'bah, ke Makkah sana, maka itu merupakan sesuatu yang sangat menyusahkan. Sehingga perintah ini pun, larangan ini pun menunjukkan bahwa ternyata Allah sangat peduli dengan kelangsungan hidup hewan-hewan liar yang ada di permukaan bumi, sehingga Allah memberikan peraturan yang sangat ketat dalam rangka menjaga kelestarian dari hewan-hewan buruan darat agar tidak punah, atau dalam bahasa kita kenal dengan suaka marga. Sahabat-sahabat semuanya, bisa kita bayangkan seandainya ada salah satu habitat hewan itu mengalami kepunahan. Kita ambil contoh saja tikus misalkan yang ada di sawah. Ketika tikus itu habis, maka akan mengganggu rantai makanan hewan pemakan tikus seperti ular. Maka ketika tikus habis, bisa dipastikan ular pun juga kemungkinan akan mengalami kesusahan mencari makan, sehingga terpaksa ketika dia kelaparan akhirnya muncul ke pemukiman penduduk karena dalam rangka untuk mendapatkan makanan. Begitu seterusnya, ketika ular mengalami kepunahan, maka bisa dipastikan juga hewan-hewan pemakan ular seperti burung elang dan lain sebagainya juga akan mengalami kepunahan. Nah, ketika itu terjadi, maka pasti akan terjadi tata perubahan di dalam sistem keseimbangan yang mungkin juga akan berimbas kepada manusia. Apalagi ketika manusia mengkonsumsi berbagai binatang buruan yang sebenarnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah dan larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan yang banyak bagi seluruh makhluknya, terutama manusia. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semuanya, kita sebagai manusia yang beriman, manusia yang diberi akal, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus benar-benar bersikap bijak dan juga harus lebih arif ketika kita mengeksploitasi atau mengambil fasilitas yang ada di alam. Boleh kita ambil, tetapi kita pun juga harus memperhatikan asas keimbangan. Sahabat-sahabatku semuanya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita semuanya. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.